Halo semuanya, hehe. Wah, oke. Kali ini kita pick a card reading ya. Pilih kartu, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energi bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Jadi ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa ya. Kalau mau pembacaan tarot energi personal, keperluan pribadi, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. Oke, sekarang temanya tentang energi kamu dan dia di bulan Mei 2021 ya. Jadi kita udah sampai di bulan Mei. Video ini buat ngecek energi kamu sama dia yang kamu fokuskan ya. Untuk bulan ini, Mei 2021. Oke. Aku udah siapin 3 pilihan kartu. Pilih sesuai intuisi, pilih sesuai kata hati kamu ya. Tapi saran aku bisa nonton setiap isi pilihan kartu, mana tahu energi kamu ngacak random di beberapa kartu yang mungkin gak kamu pilih, karena ini energi banyak orang banget ya. Oke, ini pile 1. Oke, ini pile 2, ini pile 3. Silakan dipilih ya. Oke, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang butuh waktu lama buat milih, pause aja videonya. Yang udah ready kita langsung aja. This is number 1, number 2, number 3. Oke, udah ready ya. Baiklah, ini aku simpan dulu. Oke. Kita mulai dari pile 1 ya. Pilihan pertama, ini kartu pertama. Ada kartu Author. Oke. Taruh sebelah sini. Kita cek energi kamu dan dia Mei 2021. Oke, ini ada kartu guidance ya. Ya. Ada awakening, cleansing, ada grounding, oke. Ada respect, oke. Ya. So, aku ngeliat ya, ini beberapa kalian ada yang benar-benar semakin spiritual di bulan Mei ya, atau ada yang memang baru awaken, jadi baru terbangun spiritualnya gitu, baru terbangun jiwanya. Kamu ngerasa bahwa ya perjalanan hidup kamu sampai detik ini atau beberapa waktu ini tuh kayak benar-benar membuat kamu menjadi sosok yang tahu siapa kamu sebenarnya, dan ya kamu tahu banget gunanya untuk membangun spiritualitas kita gitu. Beberapa kalian jadi kecanduan mungkin ya mencari pencerahan dari tarot ya. Ada juga yang memang ya cari-cari pencerahan di mana-mana. Bisa melalui tarot, nonton tarot, reading tarot. Ada juga yang ya cari pencerahan juga melalui kegiatan religius gitu. Cari pencerahan dari tokoh agama mungkin ya. Sering nonton video khotbah, video ceramah seperti itu ya. Video motivasi juga bisa. Karena timbul rasa pengen berubah dalam diri kamu. Kamu merasa kayak perlu untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Gitu. Mungkin ini karena bulan baik juga ya. Bulan ini bulan baik.
Jadi ya, beberapa kalian akan menjadi jiwa yang baru, menjadi jiwa yang benar-benar sudah memenangkan pertandingan di dunia ini ya. Udah benar-benar mengalahkan berbagai ego, udah bisa mengendalikan emosional sendiri gitu. Karena ada beberapa juga yang banyak meditasi, banyak mendekatkan diri sama yang maha kuasa. Kamu tuh benar-benar respect sama diri kamu ya. Kamu ngerasa bahwa ya hidup ini sebenarnya kan singkat ya. Hidup ini sebentar. Jadi ya mungkin kepikiran kayak apa sih yang mau kita cari di dunia ini? Apa sih yang mau kita kejar di dunia ini? Kita mau kejar apa di dunia ini? Toh juga kita semua bakalan kembali sama yang maha kuasa gitu. Jadi ya banyak hal positif yang kamu lakukan, membuat kamu tuh bisa menjadi healer ya. Aku lihat beberapa kalian bisa menjadi healer, bisa menjadi penenang untuk orang lain. Jadi kalau orang-orang mendekat ke kamu tuh ya aku rasa karena mereka melihat sinar cahaya kebaikan dalam diri kamu, terutama kamu yang sudah benar-benar terbangun spiritual dan udah melewati perjalanan spiritual yang ya tidak mudah lah gitu kan. Jadi untuk membuat diri kamu menjadi sosok yang healer ya, bisa menjadi penenang bagi orang lain, itu kayak apa ya, bukan berarti harus bisa baca tarot, bukan berarti harus ahli membaca tarot, bukan berarti harus kayak gitu. Karena sebenarnya setiap orang bisa loh memiliki kemampuan healer, menenangkan jiwa banyak-banyak orang gitu, menenangkan jiwa-jiwa orang. Tapi ya itu tergantung kitanya, kita mau mengasah kemampuan itu atau enggak. Jika kamu merasa udah banyak pembelajaran spiritual yang kamu alami ya, itu sebenarnya bisa jadi bekal buat kamu kalau suatu saat ada orang yang datang ke kamu, curhat ke kamu, kamu bisa sharing hal positif sama dia gitu. Jadi kamu kayak mikir ya, hidup ini lebih kayak ya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat gitu. Oke, kita lihat energi dia ya. Jadi aku lihat kamu nggak terlalu menggebu-gebu ke dia. Kamu energinya bulan Mei ini kayak biasa aja sih ke dia yang terkoneksi sama kamu. Karena kamu lebih banyak fokus ke diri kamu sendiri gitu. Ini ada kartu Knight of Coins ya. IK. The Empress. Knight of Cups. The Star. Justice. Three of Wands. Lalu ada Six of Swords. Oke. Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Lengkap ya. Tapi yang kuat itu Libra, Taurus, Aquarius. Itu kuat ya. Bisa energi aja sih. Jadi orang yang kamu fokuskan ya, yang terkoneksi sama kamu, ini orangnya super duper lelet ya. Orangnya lambat. Bisa lambat menyadari kalau kamu tuh punya banyak kebaikan. Bisa lambat menyadari kalau kamu patut diperjuangkan. Bisa juga lambat menyadari kalau dia perlu menebus kesalahan sama kamu. Karena beberapa mereka ini pernah nyakitin kamu sih, aku lihat ya. Jadi dia itu kayak benar-benar ngerasain karma di bulan ini, benar-benar merasakan apa yang dia tabur itu yang dia tuai. Jadi kalau dia berperilaku buruk sama kamu selama ini ya, bulan ini dia menerima itu, menuai karma buruknya gitu ya. Dan aku ngerasa orang ini sebenarnya tahu betul apa yang harus dia lakukan.
Sebenarnya kan dia tuh harus datang atau menghampiri kamu. Sebaiknya harus ada komunikasi ya untuk minta maaf sama kamu. Dia tahu sebenarnya itu solusinya, cuma beberapa kalian dealing sama orang yang apa ya, harga dirinya tinggi banget. Harga dirinya itu ya tentang gengsi, pride, egonya tinggi. Jadi mungkin karena dia merasa nggak kamu doang satu-satunya ya, maksudnya ya mungkin cewek di dunia ini nggak kamu aja, cowok di dunia ini nggak kamu aja gitu ya. Memang iya, cuma ya gitu, dia sadari kamu sebenarnya yang terbaik, cuma sorry ya dia sadari kamu yang terbaik, tapi ya itu secara realita dia tetap aja jual mahal gitu. Karena aku ngelihat ya mungkin banyak yang suka sama dia. Ini orangnya bisa aja populer, bisa aja dia ini orangnya ya adalah yang suka sama dia selain kamu gitu. Jadi karena dia punya pilihan lain, ya dia minta maaf dalam diam aja gitu. Bisa kayak ya mungkin waktu lebaran dia mendoakan kamu, atau ya minta maaf dalam diam. Tapi ada juga ini yang pada akhirnya dia berani kirim pesan ke kamu untuk minta maaf. Bisa langsung, bisa lewat pesan di media sosial gitu ya. Ada komunikasi sih aku lihatnya. Tapi ya aku sih saranin kamu gak usah terlalu berharap sama orang ini. Soalnya kalaupun dia nanti pengen baikan sama kamu, habis itu dia ngilang lagi gitu, dia kayak pergi lagi. Mungkin karena ada yang lain atau ada prioritas lain. Dan beberapa ini ya sudah ada komitmen sama yang lain, bisa juga dipengaruhi sama yang lain gitu. Jadi ya sebenarnya dia nyerah sih, dia lebih kayak yang penting kita berdamai gitu, kita baikan. Habis itu kalau gua cabut nggak apa-apa ya gitu. Bisa juga nih orang ya habis tobat kumat lagi nantinya gitu. Ada kartu di Emperor, Nine of Cups, Eight of Wands, King of Wands, Magician, Seven of Coins, dan ada Queen of Cups. Oke, Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius ya. Yang kuat Aries, Taurus, Cancer. Nah, jadi aku ngelihat orang ini ya sebenarnya cintanya dalam sama kamu ya. Cuma memang terlalu dramatis orangnya ya, drama banget. Kadang hati sama logika itu nggak selaras ya, pikiran sama perasaan itu sinerginya gimana gitu ya. Jadi orang ini kadang mikir nih kalau dia lebih mementingkan egonya, dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Makanya ya dia tega sih nantinya, misal ya udah baikan nih, nanti bisa aja dia tiba-tiba muncul lagi, entah di media sosial kamu, entah tiba-tiba buka blokiran, entah ya tiba-tiba muncul lah, tapi habis itu menghilang lagi. Jadi ya memang ada jiwa petualang ya. Beberapa kalian dealing sama orang yang player, pemain cinta gitu ya. Jadi kesana kemari gitu. Selfish, egonya tinggi. Ada juga sih yang mungkin 1, 2, atau 3 orang dealing sama orang yang dia tuh ada dalam lingkaran magic, lingkaran ilmu hitam mungkin ya. Ada di antara kalian dalam naungan itu magic ya, hal-hal yang mistis gitu. Jadi ya ada yang ngerasa seperti stupid ya, ngerasa kayak bodoh, kok bisa gini, kok bisa gitu. Nah atau berubah tiba-tiba gitu. Mungkin beberapa ada yang mistis memang, kayak ya pelet-pelet gitu,
ya kadang lucu aja sih. Kenapa harus pakai begituan? Karena kan sebaiknya ya kalau cinta itu lebih baik apa adanya gitu. Cuma kamu nggak usah khawatir ya. Kamu lebih bagus, perbanyak doa, banyakin ibadah, karena ya kuasa Tuhan itu lebih besar daripada apapun. Jadi jangan pernah khawatir sama magic ya. Dekatkan diri sama Tuhan aja, karena yang maha kuasa itu yang bisa melindungi kamu dari apapun ya. Dan aku ngerasa orang ini apa ya, sebenarnya mungkin ujungnya nanti pada akhirnya dia akan benar-benar memilih kamu, aku lihat. Tapi ada yang butuh waktu lama banget ya, belum tentu loh bulan ini. Bisa aja beberapa bulan lagi, bisa aja beberapa tahun lagi. Tapi energinya bulan ini memang ya kayak ada kesadaran diri kalau dia tuh harus melek gitu ya, harus mata hatinya terbuka untuk menyadari kesalahannya gitu. Seperti itu ya. Oke. Jadi itu untuk file 1. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, lanjut ya. Ini file 2, pilihan 2. Kartu kedua. Ada hummingbird. Oke. Ini nomor 2 ya. Kita lihat energi kamu dan dia. Mei ya. Bulan Mei 2021. Oke. Energi kamu dan dia Mei 2021. Ada respect. Wah. Ada foundation. Ada fertility. Ada concealment. Guidance. Oke. Jadi ini ada miripnya sama file 1 ya. Mungkin ada kaitan beberapa aja gitu. Aku lihat beberapa kalian udah mengerti ya arti respect sama diri sendiri, self love, benar-benar udah tahu cara mencintai diri sendiri gitu. Kamu udah tahu bagaimana fokus sama diri sendiri. Kamu tuh ya udah fokus lah ke kehidupan kamu. Kamu merasa harus bangkit ya dari keterpurukan. Jadi lebih kayak ini, punya fondasi hidup ya. Di antara kalian jadi mengerti kalau kita tuh perlu punya fondasi hidup tentang ya bagaimana supaya kita berdiri kokoh, supaya kita tahan banting menghadapi dunia tipu-tipu ini ya. Gitu. Tapi ada juga beberapa kalian jadi kayak bulan ini mikirin hubungan yang lebih berkomitmen. Bisa komitmen sama seseorang, atau ya kamu komitmen banget menggenggam hati kamu buat seseorang yang terkoneksi sama kamu gitu. Sorry. Jadi ini aku lihat juga beberapa kalian apa ya, kayak sudah mampu berdiri di kaki sendiri. Soalnya udah benar-benar punya fondasi tentang karir, tentang keuangan. Beberapa kalian sudah mulai membangun masa depan ya, udah stabil gitu. Mungkin bulan Mei ini bakalan kelihatan kalau ya rezeki, karir, keuangan itu mulai membaik. Jadi ibaratnya ada kesuburan ya, kesuburan tentang
keuangan atau finansial. Bisa juga ini badan kamu yang subur. Beberapa ini ada badannya yang subur, kayak makin gendut gitu. Jadi ya coba diet ya. Mungkin 1, 2, atau 3 orang aja sih. Jadi kayak apa ya, mungkin karena sudah punya fondasi hidup itu kan, jadi kayak orang yang nggak meletakkan harapan sama siapapun. Kamu mau makan, kamu bisa ngeluarin duit untuk makan. Kamu mau beli ini itu, kamu mungkin punya uang bulan ini. Atau ya kalau kamu mau bahagia, kamu bisa menciptakan kebahagiaan itu. Kamu mampu tertawa, tersenyum, ya karena kamu banyak bersyukur gitu ya. Cuma ini banyak ups and down-nya juga sih. Namanya hidup kan nggak lurus-lurus terus, nggak mulus-mulus amat gitu ya. Kadang ada aja lika-liku kehidupan yang harus kita jalani. Makanya terkadang kamu tuh bisa merasa happy, merasa bahagia bulan ini. Tapi ya bisa aja kayak mau tiba-tiba sedih, mau tiba-tiba kok gue nangis gitu ya. Gue nangis juga, gue nggak tahu kenapa nih tiba-tiba nangis. Padahal tadi gue ketawa-ketawa gitu. Ada beberapa gitu ya. Jadi energinya campur aduk memang ya. Mungkin gini juga ya. Kamu nggak bisa mengungkiri kalau kamu terkoneksi sama seseorang. Jadi perasaannya itu kayak ya bisa aja sih kita happy-happy, bahagia sama saudara, keluarga, teman, atau seseorang. Tapi hati kan gak bisa bohong. Kamu kayak mau merasa rindu kehilangan seseorang gitu. Jadi tiba-tiba mau sedih, mau nangis gitu. Pada saat ngerasa gak enak ya buka channel tarot, nonton tarot, cari pencerahan gitu, atau reading tarot seperti itu ya. Oke, kita cek energi orang yang kamu fokuskan. Seven of Coins. Wow. Three of Wands. Four of Wands. Princess of Coins ya. Knight of Swords. King of Cups. Dan Princess of Cups. Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra. Wih, banyak ya. Tapi ini yang kuat Taurus, Aries, Capricorn, Cancer, Pisces, Aquarius, Gemini mungkin ya. Oke, bisa energi aja. Jadi orang ini beberapa kalian dealing sama orang yang ya bulan ini dia lagi fokus sama kerjaannya, fokus sama keuangannya. Ada sesuatu yang dia fokuskan ya. Aku lebih lihat kayak dia fokus ke finansial atau dia fokus sama orang lain. Karena ya diantara kalian dealing sama orang, dia punya orang lain atau ada komitmen ya. Jadi ya dia harus menapik perasaannya ke kamu. Dia harus bermuka dua jadinya. Jadi kayak orang yang gak mau menunjukkan kalau dia mencintai kamu, karena ya fokusnya sama yang lain gitu. Ini sebenarnya ya, orang ini semakin dia diam, semakin dia pasif, sebenarnya dia semakin rindu sama kamu
ya. Ada beberapa kalian yang ini mirror gitu ya, twin flame, cerminan. Kalian tuh seperti kembaran jiwa. Jadi kayak gini, kan tadi yang kita bacain, kamu tuh akan berusaha menciptakan kebahagiaan kamu sendiri. Kamu nggak mau terlalu berharap ya. Kamu ngerasa bisa melakukan ini itu dan bisa membuat diri kamu bahagia dengan pencapaian-pencapaian kamu atau dengan kegiatan-kegiatan kamu. Tapi kan ada suatu momen atau beberapa momen kamu merasa sedih, kamu merasa kangen sama dia, kamu merasa kayak mencoba sibuk sama dunia kamu tapi bisa teringat dia lagi. Nah, dia kayak gitu juga. Dia sibukkan dirinya dengan kegiatannya, dia sibuk sama dunianya sendiri ya, tapi ternyata semakin kayak gitu semakin sakit ya, semakin kayak ya gue kehilangan gitu, gue semakin kangen. Nah, dia ngerasa gitu, jadi dia semakin stalking kamu ya, semakin aja dia lihat-lihat media sosial kamu. Bulan ini dia kayak menanti-nanti sih postingan-postingan kamu ya, dia menanti-nanti apa yang mau kamu upload. Dia kayak ya pengen lihat sih foto-foto terbaru kamu. Jadi kamu privasi akun juga dia bisa terobos ya. Beberapa dari mereka ngerti soal teknologi. Ya ada sih beberapa aplikasi yang bisa membantu kita stalking akun-akun yang di private. Aku lihat ada sih di Google, cuma aku belum pernah nyobain. Aku orangnya juga nggak terlalu kepo. Jadi aku nggak pernah nyobain, cuma ada beberapa orang yang cerita kayak gitu. Ada caranya sih, aku lihat ya gitu. Tapi ada juga beberapa kalian ini dealing sama orang yang dia tuh kayak pengen ketemu sama kamu ya, ketemu bulan ini atau dia pengen komunikasi bulan ini, seperti itu. Karena dia merasa sudah menyerah, dia merasa sudah tak tahan gitu ya. Tak tahan memendam semua kemunafikan ini, kepalsuan ini ya. Nggak tahan lah fake terus ke kamu. Sebenarnya yang dia mau kamu gitu. Beberapa dari mereka ya pengen kalian itu jangan berdebat lagi gitu. Tapi ya dia tuh kadang khawatir kalau gue buka komunikasi nanti kita ribut lagi nggak, drama lagi nggak, atau ya konflik batin lagi nggak gitu. Jadi kayak orang yang nanti kalau berkomunikasi juga basa-basi banget gitu ngomongnya, masih ada triki-trikian dia seperti itu ya. And then sebenarnya dalam hati pengen punya hubungan baik dengan kamu, cuma orang ini begitu misterius ya. Jadi kalau pengen punya hubungan baik dengan kamu tuh ya harus menjalani beberapa episode drama-drama gitu. Itu sih. Nah, keluar lagi nih Seven of Swords, ada Death, Seven of Wands, ada Strength, Nine of Wands, okay, Two of Swords, Nine of Coins, Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius. Yang kuat Scorpio, Leo ya. Oke, bisa energi aja. Jadi ya aku ngerasa ini ada miripnya sama pile 1. Soalnya orang ini tuh ada energinya seperti bisa bicara sama kamu bulan ini, bulan Mei ya. Tapi bisa juga ada yang ketemu gitu. Atau ini maju mundur ya waktunya. Beberapa ada yang udah ngerasain, atau ini energinya agak lambat. Jadi waktunya masih beberapa waktu mendatang gitu. Cuma ini ada juga sih perbedaannya dengan pile 1.
bedanya ini sama pile 1 ada. Kalau di pile 2 ini orangnya ya pengen ketemu, pengen bicara, tapi ya tricky gitu ya. Tricky dalam artian kalau berkomunikasi nanti basa-basi gitu. Sampai kamu bingung ngomong apa lagi ya ke dia gitu. Soalnya datar banget gitu chatnya dia, atau ucapan dia tuh datar. Ya kayak sok cool gitu loh. Itu. Jadi ada pesan dari semesta kalau menghadapi dia, nanti jangan ikutan gengsi kayak dia ya. Kalau dia ngechat, jangan balas dengan ego. Lebih kayak tunjukkan ketulusan kamu sama dia. Tunjukkan rasa ya rendah hati seperti itu ya. Kenapa mesti rendah hati? Supaya dia itu nggak terus-terusan gengsi, nggak terus-terusan dingin gitu ngomongnya. Seperti itu. Jadi jangan bales dengan ya ucapan-ucapan nggak enak. Jangan bahas hal-hal yang kayak ngungkit-ngungkit kemarin, ngungkit-ngungkit hal-hal buruk yang terjadi sama kalian. Soalnya ya takutnya nih ya, kalau ada yang buka blokiran, nanti diblok lagi gitu. Misal dia nunjukin lagi akun barunya, nomor barunya, atau ya dia nunjukin lah akunnya ke kamu. Terus pas dia komunikasi, terus kamunya drama, kamu kayak masih bahas yang kemarin ya, takutnya dia hapus akun lagi, ngeblok lagi gitu. Jadi kendalikan diri ya. Seperti itu. Oke. So ini file 2. Nomor 2 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, lanjut ya. Ini file 3, pilihan 3. Nomor 3. Ada kartu hook. Oke. Ya. Sekarang kita lihat energi kamu dan dia Mei 2021 ya. Energi kamu dan dia. Wah, ada spring. Okay. Guidance. Remembrance. Power. Fulfillment. Wah. Oke. Jadi aku lihat ya, ini file 3 ada kaitannya loh sama file 1, file 2. File 1, 2, 3 ini berkaitan, berkesinambungan untuk beberapa kalian ya. Jadi di bulan ini aku ngeliat energi kamu tuh benar-benar menjadi sosok yang terlahir baru ya. Mungkin karena ini bulan baik ya, bulan baik, bulan yang benar-benar membawa kemenangan gitu. Bagi yang berhasil melalui cobaan, tantangan, rintangan ya, kita mendapatkan berkah di bulan ini. Beberapa kalian berhasil untuk mengalami pertumbuhan jiwa. Jadi benar-benar jiwa kamu tuh bertumbuh menjadi sosok yang ya benar-benar berkualitas. Aku lihat ada di antara kalian yang bahagia lahir batin, mungkin karena banyak bersyukur ya. Kamu mensyukuri apa yang ada gitu. Jadi kayak berkah itu datang bertubi-tubi ke kamu bulan ini. Berkah itu bisa tentang rezeki, bisa juga orang-orang di sekitar kamu tuh kayak
membahagiakan kamu gitu. Cuma ya semakin kita bertumbuh, cobaan itu kan juga semakin banyak ya. Hidup ini nggak mudah, Marimar ya. Ferguson. Jadi jangan kita ngerasa udah ngelewatin banyak cobaan, udah menjadi jiwa baru, itu tandanya kita bebas cobaan. Ya nggak gitu juga. Bukan berarti kita udah langsung bebas dari ujian-ujian hidup, karena ya manusia itu akan terus-menerus diuji ya, sampai kita kembali ke Yang Maha Kuasa gitu. So ya banyaklah tantangan dalam hidup kamu, terutama tentang perasaan ya. Beberapa kalian ini apa ya, udah bertumbuh secara jiwa, jadi udah bisa kayak perlahan melangkah ke masa depan. Tapi ya gimana ya, kita tuh bisa aja mengaku kalau gue harus fokus ke masa depan, gue harus fokus melangkah ke depan. Cuma masih ada yang tertinggal mungkin ya di masa lalu. Jadi aku lihat beberapa kalian ya kayak di awal aja gitu berhasil move on. Mungkin di awal aja ngerasa kayak ya gue lepas, gue bebas, gue udah ngelepasin belenggu masa lalu. Tapi ya ada yang terjebak lagi gitu ya. Itu sih, ada yang kayak tiba-tiba teringat lagi, bernostalgia lagi ke masa lalu. Cuma itu cobaan ya, itu ujian hidup loh. So, kalau kamu tiba-tiba teringat lagi ke belakang, apalagi teringat sama orang yang toksik ya, kendalikan diri kamu. Manusia itu kan punya memori ya. Manusia itu di dalam otaknya punya memori, punya kenangan. Apapun yang terjadi di hidup kita ada kan banyak hal yang kita ingat. Dari kita kecil, remaja, dewasa, kita kan pasti ingat nih siapa-siapa aja yang pernah berhubungan sama kita, siapa aja yang pernah kita kenal. Masih ada lah yang kita ingatkan. Jadi ya itu wajar kalau kita tiba-tiba teringat memori ke masa lalu. Cuma jangan terlena ya, jangan hanyut. Kalau teringat sama memori di masa lalu ya nggak apa-apa, cuma biarin aja lewat gitu aja. Jangan tiba-tiba teringat dia terus terlena, bawa perasaan, hanyutkan diri dalam kenangan. Nah, jangan kayak gitu. So, kalau teringat sama orang masa lalu ya biarkan lewat gitu aja. Kalau teringat ya nggak apa-apa teringat, tapi jangan biarkan kamu hanyut di dalam nostalgia itu. Jadi kalau kepikiran dia ya langsung kayak, aduh, gue cari kegiatan lah, gue ngapain gitu. Nah, atau gue ngelakuin sesuatu yang bikin gue senang. Nah, kayak gitu sih ya. And then beberapa kalian ini bulan ini ya, atau udah ada yang ngerasain, udah benar-benar tahu, udah benar-benar ngerasain malaikat penjaga kamu ya. Malaikat penjaga kamu ini bisa leluhur kamu, bisa ya orang-orang di dalam keluarga kamu yang udah pergi duluan menghadap Yang Maha Kuasa. Bisa aja kayak bulan ini malaikat penjaga itu, spirit guide itu fokus banget menjaga kamu ya, karena kamu tuh sedang dilindungi supaya kamu bisa melangkah ke depan gitu. Ada juga yang memang aku lihatnya kamu sering cari pencerahan juga melalui tarot, bisa nonton tarot atau ya reading tarot gitu supaya lebih mendapatkan apa ya, energi positif, atau kamu ingin berafirmasi positif supaya yang terjadi di hidup kamu hal-hal positif gitu ya. Oke, sekarang kita lihat energi dia ya yang terkoneksi sama kamu.
Wah. Two of Cups, King of Coins, Hierophant, Queen of Swords, Seven of Cups, Nine of Cups, ada juga Six of Swords. Oke. Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra, ya. Yang kuat Taurus, bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi zodiaknya. Jadi ini orang yang kamu fokuskan atau yang terkoneksi sama kamu, dia itu kayak semakin cinta sama kamu. Aku lihat ya, semakin sayang. Dia kayak bener-bener memegang perasaannya, memegang hatinya begitu kuat untuk kamu gitu. Dan bulan ini dia kayak mendoakan kamu banget ya. Jadi aku lihat dia doain kamu karena dia merasa kamu tuh orangnya baik. Dia merasa kamu udah banyak berbuat baik sama dia. Jadi ya gak ada salahnya mendoakan kamu gitu. Tapi ada juga ini beberapa kalian dealing sama orang yang ya memang dia mau bergerak ke kamu, mau menghampiri kamu, terus kayak pengen berkomitmen sama kamu gitu. Cuma sebelum dia benar-benar menghampiri kamu, dia tuh harus menyelesaikan urusannya sama orang lain ya. Ini bisa urusannya sama pihak ketiga, atau urusan dia ya tentang keuangan, kerjaannya, atau sama keluarganya juga ya. Soalnya ada yang dipengaruhi keluarga, ada yang dikendalikan orang tua, bisa juga dipengaruhi sama yang lain gitu. Jadi orang ini harus beresin dulu sih konflik-konflik dia, baru dia bisa menghampiri kamu gitu. Tapi orang ini tuh kayak kebanyakan wacana, aku lihat ya. Rencana-rencana yang dia ingin lakukan ke kamu tuh kayak cuma wacana. Soalnya tindakannya nihil gitu ya, tindakannya nol gitu. Jadi ya dia semacam ini aja, lebih kayak ya tunggu dulu lah, sabar dulu lah gitu. Makanya bulan ini cuma bisa doakan kamu, cuma bisa membayangkan kamu. Ini orang sering berhalusinasi tentang kamu, kayak ya berhayal, suatu saat gue mau ketemu sama lo, suatu saat kita bicara, suatu saat kita komunikasi gitu. Jadi masih bisa dianya menahan rindu ke kamu gitu. Itu sih. Oke, kita lihat lagi ya. Oke. Ini ada kartu King of Wands, Knight of Wands, Ten of Cups, Five of Swords, Six of Cups, Strength, Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra. Yang kuat Leo ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Wah. Jadi kalau misalnya nih bulan ini dia menghampiri kamu, atau ya kayak komunikasi doang, aku lihatnya ini masih energi yang dia kayak main-main gitu ya. Terlihat kayak main-main, soalnya memang urusannya belum beres sama orang lain. Urusan dia tentang kerjaan atau keuangan juga belum beres. Jadi ya benar-benar orang ini, kalaupun misalnya muncul di bulan Mei ini ya jangan dulu dianggap serius ya gitu. Ini mirip pile 1 atau pile 2 tadi ya. Dan aku ngerasa ini orang lama ya,
bisa orang masa lalu, bisa orang yang kamu kenal dulu banget, pas kamu masih bocah, masih dedek-dedek, atau ya masih pas sekolah, pas kuliah, kerja gitu. Mungkin umur belasan, 20-an kalian kenalnya. Jadi kayak awkward gitu ya kalau mau ketemu, kayak ngerasa gimana gitu kalau mau datengin kamu, mau komunikasi juga ya benar-benar mikir 1000 kali. Soalnya entah kamu atau dia nih udah ada orang lain, komitmen sama orang lain, bahkan ya udah ada yang berkeluarga. Jadi kan itu berbahaya gitu ya, nggak mudah kakak ya. Gitu. So ini tentang apa ya, bagaimana kalian mampu memahami satu sama lain gitu. Jangan terlalu menggebu-gebu dan jangan terlalu apa ya, kayak menuntut gitu. Karena kalau terlalu menuntut itu yang bikin jadi sakit hati. Terlalu menggebu-gebu ya takutnya nanti kalau nggak sesuai ekspektasi ya kecewa kan. Kalau menggebu-gebu itu biasanya yang berharap banget, jadi ya kemungkinan kecewanya besar gitu. Beberapa kalian ini ada yang berbeda kedewasaan atau beda sesuatu di antara kalian. Cuma ini koneksinya kuat. Ada yang soulmate ini ya, ada yang twin flame, tapi ada juga yang twin flame dulu, kemudian nanti kalau bersatu bisa jadi soulmate. Jadi dua koneksi itu bisa aja ada kamu alami sama seseorang, sama satu orang gitu. Ini kuat banget tentang past life. Beberapa kalian merasa ikatan batin yang kuat, seperti udah kenal lama, seperti kayak ya udah lama nggak komunikasi, nggak bicara juga, dia tuh selalu hadir dalam dunia kamu. Vice versa juga ya, kamu selalu hadir dalam dunianya gitu. Ada yang diamnya lama ya, benar-benar kayak fisik itu nggak ketemu ya, fisik itu nggak bicara, tapi secara energi kamu merasa kamu tuh milik dia ya, dia juga merasa kamu milik dia gitu ya. Nah dia merasa dia tuh milik kamu, nah gitu. Jadi ya begitulah. Agak ribet soalnya. Intinya kalian tuh sama-sama ngerasain ya, kita tuh kayak memiliki gitu. Secara fisik mungkin enggak, tapi secara energi aku tuh selalu ingat sama kamu gitu. Kamu selalu ingat sama dia. Kalian saling mengingat, saling rindu, saling terkoneksi, ya saling mencintai. Bahkan cintanya ini semakin dalam ya. Semakin lama nggak bicara, semakin dalam perasaannya. Nah pertanyaannya, sampai kapan mau diam-diaman gitu ya kan? So memang ya kita nggak bisa sih memaksakan diri terlalu mengejar waktu, mengejar target harus kapan. Karena ya kamu pasti tahu betul ada situasi yang nggak enak ya, ada yang kayak menghalangi, ada yang kayak ya benar-benar belum layak lah sekarang, nggak semudah yang kita bayangkan. Jadi lebih kayak menikmati aja koneksi spiritual ini, membawa kamu menjadi pribadi yang punya power, pribadi yang sangat kuat ya. Beberapa kalian jadi tahu jati diri, bahkan jadi punya spirit guide, punya malaikat penjaga yang benar-benar melindungi kamu untuk benar-benar mengendalikan diri dan ya lebih bijak gitu ya menghadapi kehidupan ini gitu. So ya ini ya file 3-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.